ada sebuah event tuh waktu kita ngos sampai titik mana aja kita tuh menemukan peserta gitu. Jadi di mana aja kan, loh ini peserta ini ya jelas-jelas nggak cepat tapi kok udah di depan dan sampai finish tuh pesertanya ada terus gitu. Padahal kita ini sama road captain-nya, ini berangkatnya kapan gitu loh. Kita ini kepelanan ya, buktinya dia yang di depan gitu. Bukan, itu saya jelaskan itu bukan lebih cepat, tapi dia berangkat duluan. Itu kayak tulisan di truk gitu, kesusu budalo dhisik kan, budalo duluan. Mojo is stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support meal stamina. Herbal Mojo. Teman-teman, kita kembali di meja. Kan kadang berdiri, kadang di luar. Tapi originalnya kan podcast ini kan di meja. Jadi enak. Kita enak di meja gini kan, nggak usah goes, nggak usah ngapa-ngapain, ngobrol aja semaunya gitu ya. Bisa senden gitu. Bisa senden. Jadi saya Zulfananda, Om Johnny Ray. Podcast Main Sepeda episode entah keberapa, karena kita pengen ini nggak berakhir. Event sampai tema kali ini kita ingin bicara karena setelah pandemi ini mereda dan moga-moga trennya akan terus membaik, tidak akan memburuk. Kalaupun ada lonjakan tidak sampai mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Kita sekarang mulai memperhatikan semakin banyak event-event sepeda berlangsung ya. Meskipun itu mungkin masih dikelola komunitas, mungkin ada yang sudah semi resmi, tapi ya yang saya lega adalah kami sendiri ya tim dalam hal ini adalah tim DBL Indonesia, itu perusahaan yang saya kelola juga sama dengan mainsepeda.com bersama Subjersey, Wednesday Bike dan teman-teman yang lain. Kita sekarang akhirnya bisa menyelenggarakan event yang tertunda dari bulan Juli, yaitu yang di belakangnya Omri itu. Kediri Dolo Com Challenge, KAI, disponsori utama oleh Kereta Api Indonesia. Dan ini kita sebenarnya sudah melakukan persiapan cukup matang, sempat simulasi bersama road captain, tapi kemudian karena varian Delta memuncak waktu itu sehingga kita harus mundur dan insya Allah tanggal 4-5 Desember kita sudah akan berjalan. Dan bahkan sekarang pun ada banyak event juga sudah jalan. Jadi selamat kepada teman-teman yang akhirnya bisa melaksanakan event impiannya atau mengikuti event impiannya. Tapi gara-gara itu kita juga pengen punya tema hari ini yang bicara tentang respect dan etika mengikuti event sepeda. Karena sudah terlalu lama tidak ada event sepeda yang resmi loh ya. Maksudnya kita terakhir event kita ya Promocom Maret 2020. Ya, itu sudah setahun lebih ya. Ya itu pas hari itu besoknya langsung PSBB waktu itu. Jadi kebetulan event Promocom tahun lalu yang diikuti oleh 1.500 peserta itu terjadi hari pas sebelum PSBB. Jadi kita sempat menyelenggarakan itu, tapi kemudian kan banyak event resmi terhenti ya. Yang tidak resmi saya tidak mau tanggapi, tapi yang resmi banyak berakhir dan kita sendiri baru menyelenggarakan Desember 45 besok, berarti hampir lebih dari 1,5 tahun ya. Lebih dari 1,5 tahun tidak ada event yang seperti ini, yang minimal yang kami selenggarakan. Tapi sebelum kita bahas tentang etika dan respect mengikuti event, karena ini kita pikir moga-moga tidak terlalu menggurui, tapi moga-moga ada yang bisa kita sharing ya, bagaimana caranya supaya semua event ini nantinya berjalan dengan baik dan di kemudian hari dunia bersepeda ini semakin hidup ya. Semua bisa bikin event lebih besar, lebih bagus, sehingga cyclist produk pandemi yang sangat antusias itu kan belum pernah ikut event semua itu. Banyak yang belum pernah ikut. Benar. Mereka bisa entah itu menguji kemampuan atau ingin merasakan suasana. Kedepannya bisa lebih semangat lagi sepedaan. Jadi nggak cuma ngelup aja di tengah kota atau di depan perumahan atau di dekat rumah. Tapi sebelumnya kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Herba Mojo
yang ada di meja ini, yang sudah mendukung kami waktu ikut Unbound Gravel dari Tikanza, dan mensupport episode kali ini. Kebetulan Herba Mojo juga mensupport event Kediri Dolocom Challenge nanti. Ini ada yang baru dari Herba Mojo, Om Rey. Ini mungkin yang belum familiar, Herba Mojo adalah herbal berkualitas untuk stamina, energi, imun, mood, dan fokus pria. Ya, apa nari? Nah, kebetulan kita membuktikan ini agak cocok untuk yang aktif seperti kita gitu, karena saya sebelum kami sebelum ke Amerika, jadi yang disuplai ini banyak. pasif masa enggak boleh ini? Maksudnya? Yang diam aja pasif itu, ini kan yang aktif. Ya nggak apa-apa kan? Kan baik untuk kan pasif bersepeda, tapi bukan pasif yang lain. Namanya Mojo. Iya. Ya kan, masa pasif dalam segala hal kan tidak. Ya kan, siapa tahu ada yang suka pasif, yang suka aktif kan. Yang pasif itu boleh enggak minum, berarti boleh kan? Seharusnya boleh. Nah ini kebetulan kan memang sebelum ini hanya ada kemasan botol ini yang gede, sehingga banyak yang ragu mungkin mau beli karena kok harus langsung beli banyak. Nah ini Herba Mojo meluncing Herba Mojo Blister, jadi yang paketan isinya 10. Kalau diminum 2 sekali minum berarti 5 hari. Kalau sekali 1 ya bisa 10 hari. Jadi ada isi 10, dan ini cocok untuk on the go buat kita bepergian, atau yang baru mau coba. Jadi silakan mencoba, tidak ada ruginya nih herbal, siapa tahu cocok. Kami sudah merasakan. Dan ini mengandung 7 herbal berkualitas: ginseng, tribulus, maca, jahe merah, cabai Jawa, purwoceng, dan pasak bumi. Itu Om Rey suka yang 2 terakhir. Perlu diulang. Apa yang 2 terakhir? Ini loh. Purwoceng dan pasak bumi. Pasak bumi, ya. Saran pemakaian untuk ngeboost stamina energi 2 kapsul setiap hari di pagi hari atau sebelum aktivitas, setelah makan. Jadi makan, minum 2, aktivitas. Itu untuk ngeboost stamina. Untuk maintain stamina 1 kapsul setiap hari, diminum 1 jam sebelum berolahraga. Jadi kalau mau 2 sebaiknya setelah makan, kalau 1 tidak perlu. Ya, ini kita waktu itu hajar 2 di Amerika. Ya, jadi kita ke tema, Om Rey. Jadi mungkin kita akan ngomongin soal respect dulu ya ini ya, karena kan lama tidak ada event, mungkin banyak yang sangat bernafsu ikut event. Mungkin Om Rey bisa yang pertama, ya saya bacakan aja nih, respect terhadap eventnya itu sendiri ya. Respect terhadap event ini kan, saya beri gambaran sedikit pada pendengar yang terutama untuk yang newbie, yang produk pandemi itu, mungkin event itu seperti apa kira-kira ya? Apa event itu sama dengan bersepeda dengan teman-temannya? Ya kurang lebih, cuman yang lebih didapat itu kan atmosfernya, vibe-nya itu kan beda karena temennya itu lintas wilayah. Jadi biasanya kalau event itu dari mana-mana kan datang, maksudnya dari kalau Jawa itu Jawa Tengah, Jawa event Barat. Ini ada yang dari Papua, dari seluruh Indonesia. Itu datang, dan itu di situ Anda bisa berkenalan, bisa bertukar budaya, ya kan, dan juga Anda bisa tes ilmu, tes kaki gitu ya. Jadi ini untuk yang suka misalnya seperti ya, kita balik lagi ke Jupe lagi ya, kayak Jupe itu kan kuat di daerah sini aja ya, nanti kan dia bisa tes kaki sama jagonya wilayah lain gitu. Jadi jangan sama saya, kalau sama saya dia sudah pasti menang kan gitu. Dia bisa tes kaki sama yang misalnya lain. Om Yoyo atau siapa yang dari tempat lain gitu. Jadi vibe-nya itu beda itu. Jadi Anda akan merasakan yang bingung fun, ya maksudnya yang kepingin hore-horean ya pasti ketemu temannya kan senang. Oh ini sukaannya habis ketemu makan di mana, habis ini suka bahas apa gitu kan, bisa ketemu teman-teman yang lain. Nah, dan itu yang saya kangen sih kalau ikut event itu kan,
ya orang-orang banyak teman-teman sepeda itu yang kita hanya ketemu waktu event. Iya, betul. Misalnya waktu kita ke Makassar ketemu, kemudian ketika kita goes di Jakarta ketemu, ketika goes di Borobudur ketemu. Tapi setelah itu kan nggak pernah goes bareng karena kan memang tinggalnya berjauhan. Jadi ajang reuni tadi benar jadi memang suasananya bisa beda dan mungkin ngingetin juga itu bisa buat networking sih karena kan banyak saya sih terus terang banyak belajar dari teman-teman itu juga inspirasi baik itu untuk bukan hanya untuk bersepeda tapi juga untuk kerja untuk segala macam. Tapi mungkin dalam konteks ini juga mungkin saya agak belokkan sedikit Om Ri, lebih ke penyelenggaraan sih Om Ri. Karena sekali lagi sudah lama tidak ada event sepeda. Jadi yang pengalaman pun mungkin agak karatan karena sudah lama tidak menyelenggarakan. Kemudian jadi ya kita harus di tengah pandemi ini mungkin juga harus lebih memaklumi, lebih memahami kalau banyak protokol baru juga kan. Misalnya kayak event ini kan nanti ya mohon maaf tolong pendaftarannya di setertib mungkin. Kemudian ketika pengambilan respek itu biasanya kan hanya dititipkan teman, ini kan harus diambil sendiri karena kan harus swab dulu, kemudian ngambil, baru setelah itu kan masuk karantina kan. Ya ini kan konsekuensi akibat pandemi ini kan. Betul. Ya, jadi bukan kalau dulu itu kalau ambil respect ya jersey dan perlengkapan untuk event itu kan titip ya kalau kamu ngambil bawa 5 gitu. Ya, bukan, satu komunitas ngambil gitu. Diwakili 2 orang. Ya bukan kita ndak membolehkan, tapi masalahnya harus tes swabnya itu kan nggak mungkin saya titip darahnya ya kamu gitu ya kan nggak mungkin ya. Jadi kita minta tolong itu nanti juga dilakukan. Memang saya tahu lah tidak semua event menerapkan protokol seperti ini, tapi juga mungkin respect juga lah ya kalau Anda kondisinya mungkin tidak ideal untuk ikut ya tolong jangan dipaksakan juga karena itu kan nanti bisa ulah Anda itu bisa mengorbankan teman-teman yang lain dan event-eventnya juga gitu. Itu jadi apalagi situasi sekarang yang saya ingin tekankan juga adalah event di Indonesia ini beda dengan di luar negeri Om Ri. Kalau di Indonesia ini kan kebanyakan event jersinya diseragamkan. Kalau di luar negeri kan enggak kan ya. Kita tahulah kenapa alasannya kan ya. Alasan utamanya sebenarnya bukan hanya untuk exposure, bukan ngasih jersey gratis, bukan untuk exposure sponsor, bukan hanya itu, tapi juga untuk ketertiban peserta kan. Oh iya. Yang mohon maaf apa? Rombongan liar. Ya. Jadi ini kalau di luar negeri pesertanya disiplin lah ya. Kalau saya nggak peserta saya minggir, saya nggak akan ikutan. Saya respect terhadap event itu, saya tidak bayar, saya tidak ikut. Meskipun ini jalan sekitar saya, tapi saya tidak akan mengganggu event itu. Malah saya akan mendukung untuk membuat event lebih sukses karena ini akan membawa kebaikan untuk daerah yang dilewati gitu. Tapi kalau di Indonesia ini kan ya mohon maaf, sering sekali saya bikin event atau event orang tiba-tiba ada peloton sendiri, rombongan sendiri. Malah kadang-kadang dia mungkin karena dia nggak pakai seragam, dia pakai seragam yang tahun lalu. Dikira mungkin panitia bisa dikelabui. Nah ini ya itu sedihnya di Indonesia gitu. Jadi kenapa kita terapkan seperti ini? Karena kan ini event sepeda ini kan event yang ada risikonya. Jadi kita harus tahu siapa yang peserta, siapa yang bukan. Kalau dia menggunakan jersey, menggunakan nomor dengan jelas kan kita tahu ini benar atau tidak. Nah rombongan liar ini kan satu, kalau ada apa-apa sama dia siapa yang tanggung jawab kan bukan kita pasti. Kemudian dia bisa membahayakan peserta resmi. Nah ini kan ya yang saya maksud respect itu tadi. Jadi sedih, saya tidak ingin menyebut siapa dan lain-lain, tapi kita semua tahu lah seperti itu sangat banyak terjadi di event-event di Indonesia. Jadi tolong respect terhadap itu juga kan ya Om Ri. Ya, jadi kan kalau sedikit gambaran kalau pendengar motor rombongan liar itu kan kalau kita ada event seragam kita sama semua pada hari itu misalnya warna kuning gitu ya. Dia meniru atau mencoba menyamakan warnanya dimirip-miripkan gitu. Tapi bukan. Nah, biasanya namanya aja dia ini mindsetnya sudah ingin sembunyi. Kadang-kadang dia itu kan berusaha nyelip dalam peloton ya. Jadi gerak-gerik bersepedanya itu agak nggak umum gitu. Misalnya dusel aja motong gitu karena kepingin di tengah gitu kan karena pasti perasaannya was-was gitu lah. Seperti ini kan mungkin bagi dia tujuannya cuma supaya nggak kelihatan. Tapi secara nggak sadar
yang seperti ini akan menyebabkan teman yang lain, pesepeda yang lain yang ikut bener itu kan kaget, loh ini kenapa kok dusel aja gitu, misalnya kok motong kok apa, akhirnya ya kalau terjadi musibah apa kan sangat disayangkan seperti itu. Jadi yang ingin kita sampaikan adalah menghormati event ini, karena walaupun ya kalau Anda bisa bilang ini wong jalannya umum apa, tapi untuk mengurus sebuah event itu kita sudah melalui banyak prosedur dan sudah melalui banyak proses. Kalau kita sekedar mau mengadakan goes bersama ya tiap minggu bisa diadakan itu. Tapi kan tidak seperti itu, event itu prosesnya banyak. Jadi izinnya juga kita sudah menembusi banyak pihak. Jadi mohon dihormati. Kalau memang mau ya ikutlah event ini. Memang ada satu alasan itu, kadang-kadang yang alasannya itu terkesan baik itu adalah kuotanya habis. Saya mau ikut tapi kuotanya habis. Jadi ya mohon maaf ya, ikutlah tahun depan atau yang lain, event yang lain gitu. Jadi ya tetap kan intinya tolong respect peserta juga, apalagi itu banyak tamu dari jauh kan ya. Nanti dia akan sangat terganggu. Itu kan mungkin ini melewati kawasan Anda, ini orang datang dari jauh, ini pasti ada economic impact-nya. Betul. Mereka pasti akan karena lewat situ, kenal wilayah itu, dia bisa invest di situ, dia bisa belanja di situ dan lain-lain. Jadi itu yang belum banyak paham economic impact dari event itu, karena itu kan ada multiplier-nya kalau dibilang. Kayak misalnya tempat kita ikut Unbound Gravel itu kan nggak ada apa-apa di situ. Betul. Tapi dengan datangnya itu kalau saya bilang bisa dibilang deso ya, deso, benar-benar deso itu ya kira-kira lebih kecil dari Sidoarjo mungkin. Oh enggak lah, Sidoarjo kota besar. Itu kecil banget penduduknya, cuma 23.000, 24.000. Tapi dengan datangnya 2.000 orang ini, dampak ke restoran, ke hotel, ke segala macamnya besar. Jadi tolong pahami pentingnya event-event seperti ini. Bukan sekedar, kan jalan ini kan kita juga bisa lewat, beda. Goes bersama belum tentu ada economic impact-nya. Betul, ya. Event itu ada economic impact-nya. Itu yang harus ditekankan. Dan juga kalau event ini sukses, misalnya kita katakan di Surabaya ini dan kita ngadakan di Kediri ini, itu kan membuat bangga tempat berlangsungnya ini ya. Kalau penduduk support eventnya berhasil itu kan, Kediri itu bagus. Jadi ada gini gitu. Walaupun dia tidak ikut event, tapi ketika gaungnya itu terdengar. Orang itu akan bersepeda ke sana. Mana yang kapan hari dilewati event ini. Seperti event kita yang sebelumnya itu kan terkenal. Dulu yang ke situ ya ngapain goes kok. Ya cuman kita aja yang naik ke situ. Goes kok nanjaknya 2000 meter gitu, ngapain. Lama-lama terkenal. Ya, akhirnya sampai kalau setiap minggu ada yang naik sekarang. Gitu. Nah, itu kan pentingnya event-event seperti ini, karena akan ada economic impact-nya langsung maupun tidak langsung. Terus kemudian yang berikutnya Om, saya pengen nekan lagi soal tidak semua event pakai road captain. Nah, tidak semua event paham untuk apa itu road captain. Itu yang saya pengalaman saya beberapa tahun bikin event dan ngikuti event orang adalah ketika kita bikin event kan Anda pasti jadi road captain kan ya. Road captain itu kan intinya kan mengontrol peleton untuk memastikan kita semuanya on time tapi aman dan senyaman mungkin kayak gitu. Jadi kalau misalnya dilarang menyalip road captain karena memang tujuannya untuk memastikan peleton ini nyampe on time sesuai schedule. Nah, ini tidak banyak yang paham. Banyak event lain tuh pakai road captain, tapi road captain-nya pakai pembalap misalnya kayak gitu. Nah, pembalap itu dengan penghobi itu sangat beda habitnya. Ketika nikung, pembalap itu kebiasaan habis nikung langsung ngegas. Jadi ular di belakang ini jadi semburat ya. Nah, kalau gaya kita kan selalu mengontrol speednya. Jadi ketika belok malah pelan. Nah, itu karena kita sadar. Nah, ini yang banyak tidak tahu. Kadang-kadang kita sering dikomplain, kok cepat sekali ya, kita di belakang larinya 40 ini, padahal di depan larinya 29. Nah, betul ya. Nah, ini pemula khususnya nanti yang belum paham, nanti di akhir kita akan ngomong soal berpeleton ya Om.
Jadi ketika di depan lari 30, kalau Anda di belakang, itu speednya bisa 5-10 km lebih cepat. Karena efek yoyo kan ya. Jadi yang di tengah ini ada yang longgar, ngejar, di belakangnya longgarnya makin jauh. Makin belakang longgarnya makin jauh gitu. Nah, karena itu kita minta, nanti etika berpeloton kita ngomongin nanti gimana cara supaya itu tidak terjadi kayak gitu. Tapi tolong respect road captain. Kebetulan event ini kan hari pertamanya nanti sekitar 170 kilo ya. Tapi itu kan berpeloton, bukan balapan. Ya dari Surabaya, Mojokerto, kemudian ke arah Pare, naik ke Kelut dulu, turun ke Kediri, ya kan. Jadi itu akan endurance-nya hari pertama. Nah itu akan dikontrol oleh road captain. Ya termasuk kamu di depan terus nanti sama saya. Ini banyak yang nggak tahu. Kalau Bromokom 60 km pertama dari Surabaya menuju Pasuruan. Kalau kalian lihat videonya segala macam, Om Re, saya, Om John Bumiharjo, dan road captain itu selalu di depan. Jadi kita tuh narik terus 60 kilo itu. Iya, betul. Jadi karena kan banyak teman-teman kita yang kuat ikut balapan, jadi dia nggak mau jadi road captain. Benar, ya. Nah, jadi tolong respect road captain. Capek jadi road captain itu. Jadi road captain tuh kalau Anda di belakang, itu biasanya apalagi lagi euforia gitu ya. Ketika event, ini kok nanggung ini, saya bisa nambah speed sedikit. Nah, itu yang harus diturunkan emosinya. Karena hari itu tujuannya beda kayak gitu. Dan juga memang ketika Anda di belakang itu akan sangat ringan karena di depan tuh barisan road captain-nya itu sangat tebal, jadi anginnya itu di belakang tidak ada. Hematlah tenaga Anda itu, ya biasanya event itu kan mix antara flat dan nanjak ya. Hematlah untuk nanjaknya gitu. Kalau Anda mau menunjukkan kemampuan dan lain-lain ya, atau menyalurkan tenaga ya di nanjaknya aja, karena percuma kita menahan itu karena begini, kalau Anda berpeloton panjang ini kan kalau kita menambah 5 km per jam saja mungkin barisan nomor 5-10 itu kuat cepat, tapi ketika kita menambah 5 km per jam ini, yang di belakang ini bisa lari 45. Nah ini yang nanti semakin lama kalau dia tidak kuat, semakin panjang, semakin copot, makin renggang ya. Akhirnya dia kecacar. Nah kalau dia kecacar sangat kasihan sekali, karena apa? Sebetulnya speednya tidak perlu sekencang itu, gitu. Nah itu salahnya siapa ya? Salahnya yang di depan, karena nariknya tiba-tiba speednya nambahnya itu terlalu cepat jadi harus pelan-pelan. Memang kalau yang di tengah itu pasti ya nanti akan kita jelaskan di berpeloton itu. Tapi saya ada satu, Om Re. Saya pernah rombongan kita pernah disalahkan oleh event lain, katanya peloton kita ngerusak peloton katanya. Tapi ini bukan klarifikasi, tapi saya mendapati bahwa banyak event di luar yang saya ikuti itu penyelenggaranya nggak goes. Dia hanya bikin event, tapi dia sendiri tidak pernah merasakan rutenya, dia tidak pernah ngikuti tanjakannya, dia hanya bikin eventnya kayak gitu. Ini banyak kayak gitu. Nah, kalau event kita kan kita goes sendiri kan, kita kan tahu rutenya gimana, kalau ada perubahan kita pasti lakukan dan kita tahu nanjaknya seperti apa. Yakinlah kita tahu, karena saya capek. Jadi waktu nyoba rutenya itu lebih capek daripada eventnya kan ya. Karena teman-teman kadang-kadang kan kita lebih bebas itu, jadi lebih cepat dan lain-lain. Nah, karena mereka tidak paham rutenya, mereka tidak goes. Lebih parahnya apalagi kalau tidak goes. Ya itu kadang-kadang ngatur timing, ngatur kapan berangkat, kapan kumpul, itu tidak terjadi gitu. Betul. Sehingga tiba-tiba kita ingat waktu itu, loh kok sudah berangkat semua gitu, kita ditinggal gitu. Ya sudah, kita teman-teman ASOS kumpul sendiri ya. Gitu. Akhirnya kita bikin peloton sendiri sebenarnya untuk ngejar, karena tidak diumumkan kita sudah ditinggal gitu. Nah kita inginnya ngikuti jadwal, tapi ternyata kan banyak yang nggak ngikuti jadwal, jadi akhirnya acak aduk gitu pelotonnya. Dan road captain ya kepancing kita gitu. Nah yang respect terhadap event tuh saya tambah gini, respect terhadap jadwalnya. Nah, ini kelihatannya simple. Seperti jadwal Anda ketika dulu mungkin masuk kerja, masuk jam berapa, pulang jam berapa. Kalau waktu ujian atau sekolah, masuk jam berapa, istirahat jam berapa, sama. Misalnya kita kumpul di pit stop pertama, start jam berapa. Mohon maaf, itu ada peserta yang merasa kalau saya berangkat duluan, saya lebih nyimpen tenaga.
Loh, ini Betul, kan itu ada kejadian ya. Apalagi kalau nanjak ya. Ya, ada yang nyimpen tenaganya nih dalam, mohon maaf ya, ini kebacut. Jadi ada sebuah event tuh waktu kita goes sampai titik mana aja kita tuh menemukan peserta gitu. Jadi di mana aja kan, loh ini peserta ini ya jelas-jelas nggak cepat tapi kok udah di depan dan sampai finish tuh pesertanya ada terus gitu. Padahal kita ini sama road captain-nya. Ini berangkatnya kapan gitu loh. Ya ini kan menjadi ya pasti secara feeling Anda yang bersepeda itu pasti kan gini. Berarti kita ini kepelanan ya gitu. Kan secara naluri kan gitu ya. Kita ini kepelanan ya. Buktinya ada yang di depan gitu. Bukan, itu saya jelaskan itu bukan lebih cepat tapi dia berangkat duluan itu kayak tulisan di truk gitu, kesusu budalo dhisik kan, budalo duluan kan gitu ya. Nah, jadi salah satu respek tuh saya anjurkan jangan seperti itu, jangan start duluan, tenaga Anda toh akan habis. Lebih enak Anda ikut peleton, anginnya ditutupi, Anda bisa memutar kaki itu lebih ringan karena anginnya sudah ditutupi. Kalau Anda sendirian memang enak, tapi speednya itu pasti nggak dapat karena angin tuh Anda akan derita sendiri. Ini jujur lah, Bromokom lah ya. Kita Bromokom kan sering begitu. Kita harusnya pit stop di Pasuruan. Sebelum kan dari Pasuruan itu kan kita akan berpeleton dulu sampai Komstad baru dilepas kan kayak gitu. Nah, banyak peserta berpikir aku berangkat duluan aja, hemat waktu, takut cut off time kayak gitu misalnya. Padahal dia kalau sendirian tuh lebih capek, dan akhirnya ketangkep juga, akhirnya malah mengganggu kan kayak gitu. Nah, jadi tolong respect juga. Saya punya saran ya, ini saya sering ingetin tapi memang ya tiap orang punya pemikiran sendiri-sendiri. Ketika tiba di pit stop, yang efisien, langsung letakkan sepeda, langsung ambil supply, ke toilet, lakukan segalanya dengan cepat. Jangan ngobrol dulu, macam-macam, sehingga nanti kita berangkat malah nggak karuan. Jadi disiplin dengan diri sendiri kan, gitu. Jadi begitu nyampe sepeda taruh, apa yang butuh? Minum, makan, ke toilet. Lalu setelah itu istirahat, stretching, tenangkan diri atau apa kayak gitu, baru ngobrol sama teman sambil menunggu kapan berangkat. Jangan sampai kebanyakan ngobrol lupa makan, lupa minum. Jadi yang diingat ngobrolnya zaman sekarang fotonya. Begitu mau start, saya belum ngambil, belum ngisi bidon, belum makan, ini yang repot. Jadi sebenarnya kan disiplin dirinya aja. Karena kan misalnya hanya 15 menit atau 30 menit, itu kan harus disiplin berangkat gitu. Karena kan ya kita harus menghargai pemakai jalan lain, karena kan kalau event kita ini kan jalannya ditutup gitu. Jadi kalau kita semakin terlambat ganggu masyarakat sekitar gitu. Tapi kalau kita on time nggak ganggu karena hanya lewat sebentar kan sebenarnya peloton itu gitu. Nah, ini juga sedikit menjelaskan. Ini jenis event dulu itu seperti itu kira-kira. Jadi ini menjelaskan untuk memberikan arahan atau paling enggak kisi-kisi bagaimana event dulu ini dan event-event yang kita selenggarakan. Karena ada event yang memang diselenggarakan itu berangkat dan pit stopnya saja, tapi di tengah ini bebas. Itu memang eventnya seperti gitu. Jadi ada yang seperti itu. Jadi memang jadi ketika ikut event ini jangan punya mindset seperti event itu. Tapi kalau kita pun ikut event seperti itu, ya harus ganti mindsetnya. Ya kita ngikuti yang itu. Kita ngikuti yang itu, kan begitu. Jadi ya sekali lagi itu respect eventnya ya. Jadi ya moga-moga tidak ada yang sempurna lah, tidak ada penyelenggara sempurna, tidak ada Indonesia ini jalannya tidak ada yang sempurna, prosedur protokol belum tentu sempurna, tapi saya selama bertahun-tahun berusaha sebaik mungkin. Tidak mungkin semuanya happy, tidak mungkin, tapi kita upayakan seperti itu. Juga nanti mungkin mobil pengawal segala macam tolong ya, jangan kalau sudah disediakan ya jangan terlalu kan saya pernah bikin event ini komunitasnya ikut berapa orang? 2. Mobilnya berapa? 2. Buat apa gitu? Untung nggak 3 gitu ya. Jadi dan ini event bersepeda lah. Tapi ya pengalaman saya paling lucu Om Bre, waktu pertama kali dulu bikin event waktu itu namanya Audak East Java. Waktu itu rutenya ke Malang, Batu, Pujon, kembali ke Surabaya. 2013. Saya takjub waktu technical meeting ada peserta yang nanya gini, Mas Asrul, kalau nanti hujan bagaimana? Nah, jawabannya bagaimana?
Ya wes. Ya wes ya, kalau hujan ya terus. Kalau bajunya basah bagaimana? Itu ditanyakan. Ini. Ya kalau nggak mau basah dan ya jangan hobi sepeda kan kayak gitu. Masa minta susternya ganti kan itu. Jadi ya sepedaan itu ya outdoor ya ada tantangannya macam-macam. Apalagi ini musim hujan sudah. Jadi ya siap dengan kondisi itu juga. Dan siap dengan ban dalam mungkin multi tool ya, just in case kalau ada masalah, meskipun disediakan mekanik dan lain-lain, kan kalau hal-hal kecil kan bisa diatasi sendiri, itu lebih cepat. Karena mekanik ini ya mohon maaf perbandingannya nggak 1:1 atau 1:3. Ya event ini sih pesertanya kan dibatasi 200-an, jadi mungkin masih 1:20 lah mungkin, masih enak gitu. Tapi kalau sudah promocom, kan pesertanya 1.500 kan bisa 1:100 kan ya gitu, 1:50. Jadi tolong dimaklumi juga, dan idealnya Anda paham lah, misalnya kalau seat postnya kendor tahu caranya, ban bocor tahu cara gantinya, itu idealnya kan ya? Ya, idealnya. Ya, idealnya. Oke, jadi itu mungkin ada yang kurang-kurang untuk respect terhadap penyelenggara, mungkin minta tolong di komen bisa dibahas. Nah ini Om Ri tadi pengen penekanan ini, respect terhadap sesama peserta. Ya. Nah ini apa Om Ri maksudnya? Respect terhadap sesama peserta itu ya kita kan kumpul, mungkin satu sama yang lainnya ada yang kenal, ada yang enggak. Respect ya paling enggak ya saling menyapa lah gitu ya. Gitu. Maksudnya ya paling enggak jangan misalnya merasa apa gitu, merasa lebih atau gimana, terus kerasa disapa terus diam aja gitu, atmosfernya jadi enggak enak gitu loh. Ya kan gitu. Kesannya kok bersaing gitu. Ya, ini kan event ya, kalau Anda mau saingan enggak apa-apa, saingan yang sehat aja, tapi tetap menyapa. Tetap ngobrol. Ya saya tahu memang ada yang tidak suka menyapa, tapi ada yang kelewatan ramah juga ada. Nomor WA-nya berapa? Tapi mohon maaf, biasanya yang diramah ini cuma orang-orang tertentu gitu loh. Misalnya kalau cowok itu hanya cewek-cewek yang diramahi. Yang diramahi. Ya. Kayak kamu. Enggak, kalau saya tuh gimana ngomong? Nah, biasanya tidak berkesempatan seperti itu. Cari kesempatan yang lain ya. Nah, saya biasanya kan cari makanannya, gitu. Ya. Makanannya. Makanannya. Nah, nanti kalau sudah nemu makanannya, baru ngasihkan yang tadi itu. Kan kasihan. Ya, saya juga kalau ketika berpeleton memang fokus ya. Jangan sampai ngobrol, karena ngobrol itu kan bikinan. Tapi ya nyapa itu penting lah gitu. Apa kabar, dari mana Om gitu? Dari mana Om gitu. Itu kan penting kan ya. Ternyata nanti siapa tahu kenalan, siapa tahu bisnisnya bisa kolaborasi, siapa tahu bisa ada apa ya, jadi networking. Itu kan sangat bisa terjadi sepeda, karena zaman sekarang ini networking saya dapati ya dari sepeda. Dan itu global survei dalam beberapa tahun terakhir, networking di sepeda itu sudah mengalahkan networking di golf. Jadi kan ada gurauannya tuh kan ya, manajernya golf, ownernya goes. Jadi itu saya nggak tahu itu benar atau enggak, tapi saya merasakan makin banyak teman dan banyak relasi dengan bersepeda ini. Jadi dan jaga hubungan itu kan, Bre. Maksudnya kan itu kan kita nggak pernah tahu, siapa tahu nanti jodoh bisnis di 5 tahun lagi, 10 tahun lagi atau apa, kan kita nggak pernah tahu. Betul. Nah, percayalah, banyak networking terjadi di dunia sepeda. Bukan networking hubungan pria dan wanita ya, tapi networking bisnis dan lain-lain itu. Itu yang maksudnya itu respect terhadap sesama peserta, jadi saling ramah. Juga ini satu catatan nomor kalau kita merasa sengsara, pengen tergoda untuk, mohon maaf, curang misalnya, mau ngojek atau mau didorong atau mau apa, kan ini juga banyak event-event yang mungkin saya mungkin terkenalnya galak sama peserta dalam hal gituan. Tapi itu bagian dari respect terhadap peserta juga kan. Betul. Kalau kamu capek, yang lain juga capek. Betul, ya. Kalau kamu sakit, yang lain juga sakit. Nggak, kamu kehujanan, yang lain juga semua kehujanan. Jadi kita ini sama-sama di jalan gitu. Jadi jangan minta didorong, minta apa, itu kan sangat, nggak sopan banget lah menurut saya. Kalau seperti itu kalau enggak ya jangan ikut event sepedaan kan, ikut balap motor aja atau touring sepeda motor misalnya. Kalau memang
tidak kuat itu kan sebenarnya kalau Anda pun mau didorong ya gini aja, pastikan itu memang kondisinya sudah tidak memungkinkan, misalnya sudah tidak ada orang sama sekali, ya sudah. Karena misalnya didorong itu untuk finish saja, gitu. Tapi jangan didorong karena ya mohon maaf musuhnya itu sudah agak dekat. Nah ini ya kan, itu kan biasanya yang terjadi gitu. Temannya sudah, temanku sudah agak dorong. Nah itu kan gitu. Ya saya ambil contoh saya aja lah di Unbound Gravel kan itu. Ya saya mau lanjut, tapi supply masih 30 mile. 30 mile masih 50 kilo dari situ. Jadi ya udah saya nunggu, kondisi udah nggak mungkin, ya sudah saya akui saya nggak mampu waktu itu. Gitu. Ini panitianya ada sapu ranjaunya itu? Ada. Event-event kita selalu ada broom wagon, selalu ada penyapunya di belakang. Ya, kalau memang ada kan ya ikuti aja. Toh nanti ada yang bersihkan, ada yang membawa Anda untuk ke finishnya gitu. Jadi ya memang ya mohon maaf kalau memang itu membuat malu atau apa. Ya nggak malu kalau saya bilang di sepedaan itu, karena kan memang ini bukan olahraga yang mudah gitu. Ya tapi kan mungkin sama temennya takut dibully atau apa. Tapi paling enggak sekarang ditelan dulu. Jadi kalau Anda mau malas latihan, ingatlah momen itu. Ingat momen ketika Anda kena sapu ranjau itu. Nah, ketika Anda hujan terus merem, bangun lagi karena ingat momen itu ya. Kalau Anda diajak sepedaan terus Anda memilih tidur, ya ingat lagi momen itu gitu. Kalau mau makan kebanyakan tahu timbangannya naik, ya ingat lagi momen itu. Jadi motivasi ya. Jadi motivasi ya. Gitu. Ya jadi nikmati eventnya karena memang ya Anda memilih olahraga sepeda. Ya. Jadi jangan berharap ini olahraga yang mudah. Ya. Kalau Anda mengira ini hanya untuk mejeng, hanya untuk foto-foto, hanya untuk Instagram, ya mungkin Anda bukan cyclist gitu kan ya. Ya, Eddie Merckx itu kan bilang, ini olahraga yang akrab dengan suffer, dengan penderitaan. Jadi siapapun yang tidak bisa seperti itu, ya mohon maaf ya, cari olahraga yang lain. Gitu. Eddie Merckx ngomong kayak gitu. Eddie Merckx itu Michael Jordannya sepeda ya. Dia menang 525 lomba dalam karirnya. Eddie Merckx namanya. Ya memang ini bukan olahraga. Jadi kalau nanya kalau hujan bagaimana ya, kayaknya salah hobi mas ya gitu. Jadi ini tidak terjadi di catur memang. Nah, kalau kita catur gini hujan ya ngiyup gitu bisa. Nggak apa-apa, nggak salah. Atau Om Rey cari event yang memang untuk kayak gitu kan ya. Bukan event ya sekali lagi lihat eventnya seperti apa. Jadi seperti itu. Nah ini yang ketiga tadi sudah respect terhadap event, respect terhadap sesama peserta. Nah ini catatan yang kita berusaha ingetin, tapi kayaknya agak sulit. Ya, Indonesia ini banyak tantangannya ya. Respect terhadap penduduk dan lingkungan. Ini sulit dipercaya. Kita semua ini sudah adult, sudah dewasa, tetap diingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Itu malu rasanya, Om. Saya kalau ngegel, selalu saya kantongi lagi bungkusnya. Selalu saya kantongi lagi, entah itu di kantong bib atau di kantong punggung. Baru nanti ketika sampai di tempat pit stop atau finish, baru saya buang kayak gitu. Yang pengalaman kita di Unbound itu yang pembalap-pembalap itu bajunya dibuka itu dari 300 km lebih. Mereka kan makan di sepeda. Bungkusnya itu dibuang di dalam jersey, di depan perut gini. Begitu sampai pit stop, dibuka jersinya, sampah semua isinya. Nah itu kan mereka tidak ingin membuang sampah di sembarangan. Itu siapa? Colin Strickland ya, seperti itu. Mantan juara itu. Jadi ya respect lingkungannya lah. Ya kita ada anggaran kebersihan, ada, tapi kan malu ya, masa cyclist lewat sepedanya mahal-mahal membuang sampah. Sebetulnya kita kan punya anggaran tuh misalnya gini. Kalau kita habis ngegel, kita taruh gitu, nggak sengaja jatuh, kan lain lagi kan. Tapi kalau semua peserta dengan sengaja ngejel buang, nah ini kan jumlah sampahnya ini signifikannya banyak kan gitu, bukan? Jadi petugas kebersihannya ini cukup
belum tentu cukup untuk kerjaan Ya seperti gitu. nggak sopan juga lah, nggak enak dilihat penduduk, anak-anak di sekitar. Dan balapan World Tour pun sekarang itu ada dendanya untuk littering. Ya. Jadi pembalap-pembalap World Tour pun Tour de France itu sekarang kalau mau buang sampah-sampahnya itu ada kawasannya. Jadi misalnya ada kawasan kalau melewati kilometer sekian itu kawasan buangi sampahnya. Jadi mau dibuang ke aspal nggak apa-apa karena di kawasan itu nanti ada yang bersihin. Oh iya. Tapi jangan sebelum itu dan jangan sesudah itu. Oke. Kalau dia ketahuan buang gelnya atau sampah yang lain sebelum kawasan itu ada dendanya. Itu termasuk yang yang fenomena bidon yang dilempar itu ya? Ya termasuk bidon ya. Kan kalau kita lihat balapan World Tour kan habis minum nggak dipakai buang seret gitu. Kalau ada fans yang nunggu di pinggir jalan nggak apa-apa karena pasti diambil itu. Saya juga termasuk ngambil beberapa saat nonton lomba. Tapi kalau pas enggak kan itu kan plastik dibuang di alam, dibuang gitu. Nah sekarang dalam beberapa tahun terakhir balapan seperti Tour de France, Giro d'Italia ada kawasan untuk buang bidon. Nah itu biasanya fans banyak ngumpul di situ. Oh bidonnya Peter Sagan. Bidonnya Chris Froome, bidonnya Pogacar. itu memang kayak koleksi sendiri sih. Tapi ya itu adalah tolong jangan buang sembarangan. Juga respect penduduk sekitar ya. Jangan mereka banyak mungkin dari mereka akan keluar rumah mendukung, tepuk tangan. Saya paling berkesan ketika bikin Grand Fondo Tondano dari Manado ke Tondano balik ke Manado, itu warga Minahasa segala macam itu keluar dari rumah, kemudian ngasih minum, ngasih makanan, lalu wah itu sangat sangat berkesan. Jadi ya kita harus. Tapi kan nggak semua kayak gitu. Betul. Jadi ya kita hargailah mereka. Maksudnya jangan sampai berbuat sesuatu yang menyinggung masyarakat sekitar yang kurang berkenan lah. Nah, ini sekali lagi kita tinggal juga di Indonesia. Itu berhubungan misalnya gini, mungkin di masyarakat itu ya adalah 1-2 dari anggota masyarakat yang nggak mengerti akan event ini. Ya mungkin dia nyebrang ketika atau apa, tapi ya paling nggak kita memahami kejadian-kejadian yang seperti itu ya. Nah, jadi ya itu sekali lagi dan juga kan kalau kita berhenti di suatu tempat ya jangan merusak istilahnya tempat-tempat yang ada gitu ya. Jangan berhenti terus lihat ada lampu bagus diambil gitu ya. Ya kurang lebih atau dibuat foto gimana ya, ngerusak itu kan misalnya desain ini nanti rusak ya seperti itu. Jadi ya tolong dipahami ya, memang kadang-kadang kalau buang air kecil mungkin cari tempat yang yang sopan lah seperti itu. Ya itu respect. Jadi kita udah 3 respect. Tolong respect terhadap eventnya, tidak ada yang sempurna. Respect terhadap sesama peserta dan respect terhadap penduduk dan lingkungan yang kita lewati. Jadi itu mungkin 3 poin utama mereka kayaknya udah disinggung cukup banyak itu, tapi mungkin ada dari terakhir Omri yang ingin disampaikan untuk yang ikut-ikut event? Ya saya tekankan lagi ketika berpeloton itu perhatikan ban depan Anda dan ban belakang depan Anda. Masuk. Ya. Fokus ya. Jadi jangan half wheel ya. Half wheel itu kalau ini ban belakang, ini ban depan kita separuhan gini. Ini bahaya sekali. Jadi memang half jaga sebisa mungkin lah ya. Untuk yang baru sepedaan half wheel itu enak memang. Kerasa safe gitu ya. Mungkin gimana ya? Jadi speednya itu kan kerasa aman karena ketika dia mau mempercepat. Ini nggak kejauhan ya? Nggak kejauhan. Kita masih ada setengah ban untuk mikir. Saya nambah kan gitu. Half wheel itu gitu. Tapi masalahnya gini mendengar. Half wheel itu akan sangat berisiko untuk yang belakangnya. Karena itu ban depan ketika disenggol ban belakang, yang belakang pasti cuma noleh gini. Kenapa gitu. Tapi yang ini karena ini ban kendali itu pasti langsung miring gini. Entah miring kemana tapi pasti miring terus kebanyakan jatuh. Nah kalau di peloton jatuh 1, minim 2, 3 yang jadi korban. Nah, itu yang kita hindari kan di sana. Jadi konsentrasi. Jadi kalau sudah milih depannya siapa ya baris ikut situ. Kalau memang ada yang dari pinggir ya diajak bicara aja. Maaf ini jalur saya gitu. Tolong jangan terlalu tolong jaga-jaganya kayak gitu ya. Diingatkan aja. Walau ya ini kembali lagi ya, mungkin akan ada nggak enak tapi ini
prioritasnya keamanan, sudah Anda safety lah. safety. Nah, Jadi keselamatan bukan keamanan itu. Keselamatan. Keselamatan ya. Keselamatan ya. Jadi kalau Omasa ini terkenal jahat demi keselamatan itu. Iya. Jadi kenapa? Karena kalau ada orang yang ingin bisa atau dibilang ingin terlihat kuat atau ingin lebih cepat, dia akan berusaha masuk ya. Itu biasanya jadi ada dua model half wheel itu, ada yang berusaha maju, ada yang karena merasa safe itu tadi. Kalau dia half wheel kan kalau ini lebih cepat, lah saya masih bisa ikut karena ada kesempatan setengah roda untuk ngimbangi kecepatan. Kalau Anda benar-benar di belakangnya seperti gini, ini dia nambah kecepatan, ini pasti ada sekian detik ketinggalan dulu ya. Ketinggalan dulu. Nah, ini. Nah, makanya kembali lagi kenapa pentingnya RC itu menjaga speed supaya menambah kecepatan ini bisa dibaca belakangnya, jadi bisa hampir bersamaan. Kalau ini lebih cepat, nah ini belum tentu kan bisa secepat ini. Hanya karena apa? Yo-yo tadi. Yo-yo. Kalau ini yang kedua pun nambah cepatnya secepat ini, dia ngerem bisa-bisa ditabrak juga. Jadi kan serba salah yang belakangnya ini. Serba salah kedua diikuti serba salah ketiga, 4, 5 dan seterusnya, ini peletonnya jadi morat-marit. Nah, makanya itu mohon dimengerti speednya itu kenapa kita tahan pelan-pelan, kalau jalan kita naikkan pelan-pelan. Bukan berarti kita tidak cepat, kita mungkin kita mikir ekornya. Iya, kita mikir ekornya. Dan seringkali kalau road captain itu kan berkomunikasi dengan komisar ya. Ya, kita ada kadang pakai radio, ada satu road captain yang pakai radio, komunikasi dengan komisar di depan, juga dengan komisar di belakang. Komisar ini akan memberitahu apabila ada putusnya peleton di tengah. Misalnya ada tiba-tiba mobil atau rel kereta api atau ada kecelakaan, itu kan nggak diminta. Kita yang di depan kan nggak tahu. Bayangkan ketika walaupun speednya cuma 30, ada yang jatuh satu, barisan di belakangnya nunggu, terus kita jalan terus selama 1 menit, bisa bayangkan yang ngejar ini speednya berapa. Gitu ya, itu kan yang kita nggak ingin. Jadi kadang-kadang kalau kita tahu-tahu dengar beritanya terus tahu-tahu tiba-tiba dari 35 jadi 20, itu tolong dimaklumi. Tolong dimaklumi. Karena kita dapat informasi dari komisar untuk melamban karena yang di belakang ada yang putus. Punya peletonnya putus besar gitu. Kalau putusnya kecil-kecil mungkin akan disapu dari belakang, tapi kalau misalnya putus besar itu kita harus melamban gitu. Jadi ya tolong dipahami karena itu nggak gampang jadi road captain. Mungkin Anda yang di belakang mungkin ketika event besok mungkin nggak tahu ya kalau Om Ray dan saya itu di depan terus selama 170 kilo hari pertama itu mungkin ya. Saya ikut. Iyalah, kamu road captain kok. Kapok. Ya, terus kalau saya catatan terakhir sebelum kita tutup, tolong pilih sepeda yang nyaman. Sepeda yang menurut Anda nyaman, yang srek dengan hati Anda, yang satu jiwa, satu nyawa, belahan hati dan lain-lain lah. Karena event seperti ini kan Anda harus sangat familiar, harus sangat hafal dengan sepeda Anda gitu. Jadi kalau misalnya jangan coba-coba komponen baru di event. Nah, ini banyak yang salah kayak gitu. Jadi ya mohon maaf yang untuk sepedanya banyak, sepeda bagus belum tentu sepeda untuk event. Kenapa? Karena biasanya sepeda yang bagus itu sayang-sayang, tidak dipakai, tahu-tahu kepingin dicoba di event. Nah, ini jangan, kalau Anda mau nyoba, cobalah beberapa hari sebelumnya itu di kayu. Dipakai jauh-jauh juga supaya tahu. Simpelnya itu biasanya dia itunya mati, lupa dicas baterainya. Sekarang kan banyak yang elektronik, SRAM, elektronik, baterainya itu kan enggak setahan dia itu gampang habis. Bayangkan ketika Anda menanjak, depannya enggak bisa dioper, wah itu pasti. Dan misalnya lama nggak dipakai, terus kemudian ternyata spoknya ada yang kendur, atau ada hal-hal kecil yang karena lama nggak dipakai, minyaknya kering atau apa kan kita nggak tahu. Jadi pastikan sepeda Anda itu sudah digeladi bersih lah, digeladi bersih. Nah, terus dua juga tidak perlu bawa dua sepeda yang berbeda untuk datar dan menanjak. Ini saya punya cerita konyol, Om Ray. Bromocom. Saat rute datar 60 kilo pertama pakai sepeda TT. Kemudian ketika nanjak ganti sepeda enteng pakai sprocket MTB. Ya
saya tahu maksudnya dan mungkin konsultannya juga mungkin manasinya seperti itu. Kamu pakai sepeda TT aja di datar lebih cepat. Sepeda TT itu di datar lebih cepat kalau kamu sendirian. Betul, ya. Benar. Sepeda TT itu dibuat untuk time trial sendirian. Betul, ya. Bukan untuk berpeleton. Ya. Meganginya susah, ngimbanginya. Meganginya dia nggak mungkin begini. Ya. Akhirnya begini malah kecapean dan mohon maaf orangnya agak gemuk juga waktu itu. Jadi kan agak ini siapa yang ngajari dalam hati saya waktu itu? Itu kan ini tokonya kebacut ini, tokonya kelewatan maksa dia beli sepeda TT ini. Dan sepeda nanjak. Habis itu sepeda nanjaknya Ya. pakai yang frame yang paling ringan. Waktu itu RD belakangnya diganti punya MTB. Ya. Sprocketnya pakai 1142 waktu itu. Nggak muter. Muter. Kayak hamster tapi. Ya. Nggak ada kemuteran. Nah, kemuteran. Nah. Jadi ya ini toko sepedanya luar biasa saya bilang kayak gitu. Jadi, dia dapat omset banyak dari orang ini ya kayak gitu. Kalau mendengar sedikit soal gear ini ya, kalau sampai 42 tadi itu harus dibandingkan dengan gear depannya. Ini rencana saya juga mau pakai belakang 44 tapi depan saya juga 44. Jadi 1:1 ya. 1:1 karena single gear single chainring. Single chainring. Ini rencananya enggak tahu jadi enggak, saya masih mikir gitu. Kalau depan 34, depan 42 umumnya kan begitu ya. Iya. Ini kan dipikir ringan gitu. Tapi ada bedanya ringan sama kakinya memang nggak kuat. Betul. Ya, jadi memang kalau kita secara teori bersepeda, wah RPM ini bagus. Ya. Apakah Anda bisa RPM ditanjakan? Nah ini ilmu yang beda lagi. Pernah dipraktekin nggak? Ini cuma ada di anime mungkin yang gampang gitu ya. Jadi apa itu namanya saya lupa yang. Ya mohon maaf saya simpulkan aja lah. Kalau orang bule bilang you look stupid, mohon maaf, tapi itu jadi kalau Anda terlalu ringan, itu nanti ditanjakan lucu gitu loh. Tapi nggak ada speednya. Tapi nggak jalan-jalan gitu. Nah, ini nanti lama-lama capeknya tuh ya capek muter ini gitu. Jadi gitu. Memang betul secara teori memutar lebih ringan itu bisa sampai, tapi enggak gitu juga. Makanya kenapa dibuat gear itu normalnya seperti ini. Kenapa dia jadi 42? Coba dilihat itu sepeda untuk apa. Nah, biasanya untuk MTB. Kenapa MTB? Karena medannya berlumpur, karena menanjaknya di batu. Jadi butuh cadence ya. Butuh cadence karena gripnya ini kan enggak optimal. Betul, ya. Lain sama sepeda yang di aspal kan gitu. Jadi sebetulnya perlengkapan dan peruntukan itu erat hubungannya. Jadi harus dilihat perlengkapannya ini untuknya apa, kenapa gitu. Nah, tadi itu kalau yang juru bisiknya itu hulu balangnya itu ngomonginnya semakin ringan ya, kalau gitu ya chainringnya aja dijadikan sprocket ya gitu. Sekalian 53 sama 34 ketemu gitu ya. Nggak seperti itu, nggak bisa juga. Ya. Jadi ya sekali lagi terima kasih. Moga-moga, mohon maaf kalau ada ucapan-ucapan yang menyinggung. Biasanya agak sensitif omongan saya, tapi cueklah demi kebaikan, demi keselamatan. Dan semoga event-event di era pandemi akan terus makin banyak dan makin ramai. Dan moga-moga begitu banyak newbie yang baru bersepeda dalam setahun 2 tahun terakhir ini dapat tantangan dan suasana baru yang menyemangati dia untuk terus goes. Dan semoga hobi bersepeda ini makin booming terus di Indonesia ya. Jadi buat teman-teman yang akan ikut event, khususnya ikut event kami minta tolong pesan-pesan tadi itu tolong diingat lah. Mungkin juga untuk event-event lain juga tolong support event-event sepeda di Indonesia. Jadi sampai ketemu buat yang ikut ke Diri.com, sampai ketemu di event ini dan sampai ketemu di event-event yang lain juga. Terima kasih. Being just a man is not enough. Find your mojo. Mojo is stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma.
Herbal Mojo, 7 essential herbs to support meal stamina. Unleash your mojo.